Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Penjelasan Mudah Kitab Al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasannya isim la nafiyah lil jinsi itu ada yang mansub dan ada yang mabni. Isim la nafiyah lil jinsi mansub ketika mudhaf atau syabih bil mudhaf. Dan isim la nafiyah lil jinsi dia itu nanti mabni ya, mabni di atas tanda nasabnya. Jika dia mufrad. Ya, mufrad di sini bukan maksudnya isim mufrad ya, walaupun nanti memang kebanyakannya isim la nafiyah lil jinsi yang mabni itu berasal dari isim mufrad. Ya, bahkan saya hampir nggak pernah ya nemuin di Al-Qur'an atau hadis isim la nafiyah lil jinsi yang selain mufrad. Tapi mufrad yang dimaksud di sini adalah yang selain mudhaf dan selain syabih bil mudhaf. Ya, di sini kita langsung baca poin ketiga. Ya, mufrad. Ya. Yang dimaksud dengan mufrad ini bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Misalnya rajulun. Rajulan artinya seorang laki-laki. Dia kan bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Nanti kalau dia jadi la nafiyah lil jinsi, maka dia mabni. Dan mabninya di atas tanda nasabnya, ya. Di sini kan isim mufrad tanda nasabnya dengan fathah, maka dia nanti mabni di atas, ditulis di situ dengan harokat fathah dan tidak ditanwin. Menjadi la rajula fid dari misalnya. La, tidak ada, rajula, ya seorang pun laki-laki, fiddari, yang berada di dalam rumah. La di sini la nafiyah lil jinsi. Rajula di sini isim la-nya dan dia mabni karena dia mufrad. Mabni di atas tanda nasabnya, di atas fathah di sini. Ya, atau mabniun 'alal fathi. Ya. Dan di sini dia menempati posisi isim yang mansub ya, karena sebagai isim la. Dan khabarnya pada kasus ini dia tidak disebutkan, dihilangkan. Khabarnya diperkirakan adalah maujudun. Tapi ada juga yang berpendapat khabarnya adalah fiddari gitu. Tapi umumnya ya dikatakan pada kasus seperti ini khabarnya itu maujudun, tidak disebutkan. Fiddari ini jar majrur ya. Catatan yang pertama, isim la yang mabni tanda binanya tetap di atas tanda nasabnya ya, dan ditulis tanpa tanwin nih. Seperti la rajula gitu ya, bukan la rajulan. Kemudian yang kedua, pada contoh di atas khabar la tidak disebutkan. Ya, diperkirakan khabar la-nya itu adalah lafadz maujudun gitu. Tapi nanti juga sesuai konteks kalimatnya ya. Walaupun memang secara umum ya khabar la yang tidak disebutkan itu perkiraannya maujudun. Kecuali pada lafadz la ilaha illallah ya, nanti akan kita bahas. Kemudian ketiga, pada prakteknya sering dijumpai isim la nafiyah lil jinsi itu berbentuk mufrad dan khabar la-nya itu tidak disebutkan. Ini sering dijumpai ya, misalnya dalam ayat Al-Qur'an, fa inin tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Jika mereka berhenti dari memusuhimu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Fala udwana. Ya, perkiraannya fala udwana maujudun. Jadi ini udwana la nafiyah lil jinsi ya, dan dia mabni karena dia mufrad ya, bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin, menempati posisi isim yang mansub sebagai isim la. Khabar la-nya mahdzuf ya, dihapus, tidak disebutkan, yaitu maujudun. Kemudian contoh pada hadis misalnya Allahumma ya Allah la sahla, tidak ada kemudahan illa kecuali ma apa-apa ja'altahu, engkau telah menjadikannya sahlan, mudah. Di sini la sahla la nafiyah lil jinsi. Ya, mabniun 'alal fathi. Ya, dan khabar la-nya itu mahdzuf, diperkirakan adalah maujudun. Ya, Allahumma la sahla maujudun illa ma ja'altahu sahla. Ya. Mungkin ini dulu ya yang bisa kita bahas. Setelah ini kita akan membahas perkataan Ibnu Ajurum kembali ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.